Assalamualaikum, salam bahagia seluruh sobat dapur doa ibu. Kali ini kita akan sharing bikin sup labu kuning Jepang ya, atau kabocha ya. Labu kuning Jepang itu disebut kabocha juga. Jadi ini namanya juga sup kabocha. Asik sekali dinikmati selagi hangat, di saat hujan atau di saat udara dingin guys ini guys. Bagaimanakah cara membikinnya? Silahkan ikuti terus. Dan sebelumnya mohon silahkan subscribe, like, dan share untuk perkembangan channel ini ya guys ya. Terima kasih. Ini bahan dan bumbu-bumbu ya guys ya. Nih ya. Jadi ini labu kuning Jepang atau kabochanya. Saya 3 sisir, kemudian saya potong-potong kotak-kotak seperti itu. Motongnya bentuknya terserah ya, itu sekitar 3 sisir tadi. Kemudian ayam 1/4 kilo kita rebus dulu. Airnya kita gunakan untuk kaldu ya, jangan dibuang ya. Kemudian ayam bisa kita potong-potong atau kita suwir-suwir, terserah bentuknya ya. Kemudian telur 2 butir, nanti kita kocok lepas. Kemudian daun bawang atau loncang atau bawang pre 2 batang kita iris kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian tepung maizena 3 sendok makan. Kemudian bumbunya ini bawang merah 3 butir, bawang putih 3 siung, kemudian pala secukupnya. Bagi yang nggak suka aroma pala bisa dihilangkan ya, tapi kalau sup itu memang enak ada aroma pala ya, tapi ada yang nggak suka kan, biasanya silahkan, nggak apa-apa dihilangkan. Kemudian gula secukupnya, kira-kira 1/3 sendok teh. Garam secukupnya, kira-kira 1/3 sendok teh. Kaldu bubuk juga secukupnya, kira-kira 1/3 sendok teh. Kemudian lada bubuk atau merica bubuk secukupnya juga, kira-kira 1/3 sendok teh juga. Baik, kita bisa memulai untuk memasaknya, yaitu kita lumatkan dulu bumbunya, yakni bawang merah, bawang putih, dan pala. Bisa kita ulek, bisa di blender, bisa dirajang tipis ya. Kali ini akan saya blender aja. Selanjutnya kita mulai memasak ya. Pertama akan kita tumis dulu, kita sangrai, kita gongso dulu bumbu yang sudah kita haluskan. Ya, ini bawang merah, bawang putih, dan pala ya. Pakai minyak sedikit atau boleh pakai margarin ya. Kalau pakai margarin lebih wangi ya. Kita gongso sampai harum, sampai bumbu matang dan harum ya. Nah, kalau sudah harum, keluar aromanya gini, jadi fungsi menggongso itu dalam memasak itu untuk mengeluarkan aroma ya guys ya, biar aromanya harum ya, selain juga biar matang ya. Setelah cukup matang dan harum begini, kita masukkan air kaldu ayam. Ini kemarin kira-kira 1 liter ya, ini kira-kira 1 liter ya, 4 gelas ya, 1 liter itu 4 gelas. Masukkan semua, kemudian tunggu sampai mendidih ya, biarkan sampai mendidih dulu guys. Kalau sudah mendidih begini, kita masukkan kabocha atau labu kuning Jepang dan ayamnya. Kita masukkan semua. Kita aduk perlahan beberapa saat. Nah, kemudian kita siapkan juga telur yang 2 butir ya, kita kocok lepas seperti ini ya. Kita masukkan pelan-pelan sambil diaduk ya. Kita kocok dulu ya, udah kita kocok tercampur ya. Kita masukkan pelan. Sambil diaduk.
Nah, ini memang mirip sup jagung ya. Jadi kita menggantikan jagungnya dengan kabocha. Kemudian kita masukkan juga garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk rata. Juga lada bubuk. Jadi kalau sup itu yang pokok itu bawang putih dan lada bubuk ya, merica ya biasanya ya. Kita lihat apakah kabochanya udah cukup empuk ya. Jadi jangan terlalu empuk juga, jangan terlalu lumat, tapi juga jangan masih keras ya. Jadi kita kira-kira kabochanya udah cukup empuk gitu ya. Kemudian kita siapkan tepung maizena yang sudah kita campur air ya. Jadi ini maizena 3 sendok makan, kita campur air dulu. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini kalau misalnya ingin lebih kental ya ditambahkan lagi maizenanya, sesuai selera aja. Kemudian terakhir masukkan daun bawang atau loncang. Kalau yang suka seledri ya bisa dikasih seledri ya. Aduk sampai rata, biarkan matang bersama ya, tercampur bumbunya ya. Nah, ini kita lakukan tes rasa ya. Setiap masak lakukan tes rasa. Apakah kurang asin, kurang manis, kurang gurih, silahkan ditambahi sendiri garam, gula, atau kaldu bubuk. Juga jika kurang kental ya ditambahkan maizenanya, sesuai selera aja. Lakukan tes rasa, dan kemudian kalau sudah sesuai selera, sudah pas, bisa diangkat. Oke, siap kita hidangkan. Asik sekali dimakan saat hangat. Bisa dicampurkan roti tawar atau roti kering. Ditemani dengan kopi dimakan saat hujan atau saat dingin, asik sekali ini. Atau bisa untuk buka puasa atau sahur menjelang buka puasa, menjelang bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih.